I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat brother semuanya, kembali lagi di channel saya Adi Belum Muhtar ya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu kita belajar pemrograman bahasa Dart ya. Oke, sebelum kita mulai ke latihan coding atau apa, teman-teman lebih baiknya kita mengenal dulu gitu ya. Adapun video yang sebelumnya kita pengenalan terhadap bahasa Dart-nya sendiri itu apa. Kemudian pada video kali ini akan lebih spesifik ya mengenai karakteristik pada Dart-nya itu gitu. Jadi teman-teman, apalagi yang pemula yang baru mau belajar pemrograman, apalagi yang emang ini Dart merupakan first language bahasa teman-teman yang digunakan sebagai latihan pemrograman gitu ya, lebih baik teman-teman harus tahu dulu gitu apa itu Dart, kemudian lanjut ke karakteristik Dart ya. Oke, karena Dart ini sendiri memiliki karakteristik ya intinya. Oke, kita lanjut. Nah, karakteristik Dart ya. Contoh di sini ada potongan kode Dart. Di sini ada void main, var, name, adbil, string language Dart gitu ya. Kemudian print. Nah, teman-teman bagi yang udah pernah mempelajari gitu ya, mungkin ini ada sedikit kemiripan gitu ya kode-kode Dart ini dengan apalagi yang udah pernah terjun di bahasa Java, Kotlin ataupun C Sharp gitu ya, JavaScript dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk Dart ini merupakan bahasa modern juga ya teman, dan berfitur lengkap. Jadi untuk yang bagi teman-teman mau belajar atau misalkan calon developer yang baru memulai belajar pemrograman gitu ya, dan memutuskan misalkan Dart ini sebagai bahasa first language, intinya teman-teman tenang saja, akan ya Dart itu intinya bahasa yang nyaman dan mudah dipelajari lah ya. Oke, di sini ada kode ya, potongan kode main var. Nah, ini nanti kita bahas di selanjutnya ya. Ada var name, kemudian sama dengan ini kutip satu adbil, string language gitu ya, Dart, print. Teman-teman udah pasti tahu ini print apa gitu ya. Nah, ketika kita menjalankan potongan kode di atas itu, maka kode di atas akan menampilkan Hai adbil sedang belajar Dart ya. Nah, ini ada tanda $, ini ya teman-teman. Nanti kita akan bahas ini kelebihan dari bahasa Dart itu ya. Kita tidak perlu menggabungkan dengan tanda plus gitu ya teman-teman. Oke, untuk karakteristik Dart itu ada yang namanya statically type ya. Kemudian ada type inference, kemudian ada string interpolation, kemudian ada multi paradigma OP dan fungsional ya teman-teman. Jadi nanti kita bahas statically type itu apa, kemudian type inference itu apa gitu ya. Oke, jadi statically type itu di sini artinya gitu ya teman-teman, kita itu perlu mendefinisikan variabel terlebih dahulu ya. Jadi intinya teman-teman ketika belajar menggunakan bahasa Dart, sebelum kita menggunakannya, teman-teman harus mendefinisikan variabel terlebih dahulu. Nah, di sini ada contoh ya, yang namanya apa? Contoh deklarasi variabel pada Dart. Di sini ada var, name, kemudian adbil, hampir sama dengan contoh tadi ya, potongan kode tadi. Kemudian di sini kenapa tidak var atau ini? Nah, jadi teman-teman
di sini bisa menggunakan langsung secara mendeklarasikan tipe datanya, string, language gitu ya. Nah, kemudian karakteristik dat itu juga teman-teman ada yang disebut dengan type inference ya. Nah, ini tuh apa tips inference itu teman-teman? Jadi, nah di sini mengapa contoh deklarasi variabel ini saya tulis dua seperti ini. Jadi di dat itu sendiri teman-teman tidak perlu mendefinisikan tipe data variabel secara eksplisit. Nah, tidak perlu seperti ini ya, string, language gitu ya. Kita harus dimasukkan dulu tipe datanya apa. Misalkan kalau integer ya int apa gitu kan ya variabelnya. Nah, jadi pada dat ini lebih mudah lah ya, lebih enak. Jadi kita cukup berikan var name misalkan untuk nama gitu. Itu tinggal langsung kasih tanda kutip, mau kutip 1 atau mau kutip 2 itu juga bisa ya teman-teman. Itu maka si sistem dat itu sendiri udah membaca gitu ya teman-teman, udah membaca bahwa kalau kita menginisialisasikan si di dalam variabel itu menggunakan tanda kutip atau misalkan kutip 2, bahwa itu udah dikasih tahu gitu ya bahwa itu adalah string gitu ya. Kalau misalkan kita memasukkan integer, kita tidak perlu menggunakan kutip langsung saja teman-teman, jadi menggunakan angka langsung gitu teman-teman ya. Itu statically type dan type inference ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang disebut dengan string interpolation ya di karakteristik dat ini, dimana fitur ini kita bisa menyisipkan variabel ke dalam sebuah objek string ya tanpa concatenation gitu ya intinya. Jadi yang disebutkan tadi di awal, jadi kita itu di dat ini kita tidak perlu menggunakan objek string tanda plus misalkan untuk menggabungkan, intinya menggabungkan string antara string itu kita tidak perlu menggunakan tanda plus. Nah, di sini disebut string interpolation ya di dat itu. Teman-teman menggunakannya cukup misalkan di sini ada contoh codingannya print, misalkan di sini menggunakan string ya hi. Nah, untuk dolar $, ini nanti akan ngambil nama ya yang di variabel name ini akan dimasukkan tadi kan, misalkan contoh name-nya Adibil, kemudian untuk language-nya dat. Nah, maka ketika kita jalankan si kode ini, maka akan otomatis gitu ya memunculkan print di dalam konsolnya itu hi Adibil sedang belajar dat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan tanda plus lagi. Nah, kemudian ada karakteristik dari dat itu sendiri, ada multi paradigma, OP dan fungsional ya. Mungkin teman-teman kalau yang udah belajar bahasa yang lain mungkin tahu gitu ya lah OP dan fungsional itu seperti apa. Nah, untuk sederhananya OP ini kode yang kita program akan dibungkus ke dalam kelas-kelas dan objek-objek gitu ya, dan setiap objek memiliki metode dan atribut dan yang lainnya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sederhananya dari OP itu ya seperti itu. Kemudian kalau fungsional itu merupakan pemrograman yang berkomputasi dalam hal fungsi matematis gitu ya teman-teman. Jadi intinya untuk ya fungsional ini gaya membangun strukturnya gitu ya dan elemen pada program gitu. Nah, untuk di sini itu diantaranya ya untuk menghindari perubahan atau keadaan data yang bisa berubah gitu. Jadi intinya tidak bisa berubah lah gitu ya teman-teman.
Nah, mungkin dari karakteristik dat itu dicukupkan sekian ya teman-teman. Mungkin kalau ada yang bertanya atau misalkan apa, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.